Nah, teman-teman di sini juga saya sudah coba instalkan di kedua smartphone ini ya, Poco F6 dan Poco X6 Pro. Oke. Kita loginkan semua, kita lihat bilas sisinya. Nah, kita lihat teman-teman ya, ini yang paling bawah dulu, ini ada di Poco X. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Teman-teman, di video kali ini di sini saya mau bahas guys ya. Ini ada update terbaru untuk plugin layanan sistem. Nah, di sini kebetulan kita akan coba tes di Poco X6 Pro, Poco F6 dan di Poco F7. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini untuk versionnya versi 9.12.03 ekor 1.1 guys ya. Nah, kita akan coba update kan teman-teman di sini. Apakah dia ini bisa terinstall atau malah dia tidak valid. Nah, pastinya di sini bakalan bisa terinstall guys, karena ini plugin layanan sistem versi paling baru ya. Oke, di sini saya akan coba installkan terlebih dahulu teman-teman ya di semua smartphone ini. Oke, langsung aja kita coba install dulu yang ada di Poco F7 ya. Kita akan installkan. Kita lihat. Nah, ini proses scanning teman-teman ya. Kita lihat. Tuh, semuanya terchecklist 3. Jadi aplikasi ini aman guys ya. Nah, teman-teman di sini juga saya sudah coba instalkan di kedua smartphone ini ya, Poco F6 dan Poco X6 Pro. Oke, di sini kita langsung saja keluar seperti ini. Nah, teman-teman di sini saya mau kasih penjelasan dulu, Bang, itu update plugin layanan sistem itu fungsinya buat apa gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini nyimak saya ya dari awal, oke, yang nggak pernah ketinggalan nih ya konten-konten saya nih. Nah, ini plugin layanan sistem ini tuh ada kaitannya dengan aplikasi security ya. Jadi bisa dibilang ini tuh apa ya, additional ataupun plugin layanan sistem ini bagian pluginnya dari security. Itu bisa masuk di game space-nya, fitur-fitur di game space-nya, atau fitur-fitur lainnya guys, seperti di fitur spesial ya dan lainnya gitu ya. Intinya yang berkaitan dengan aplikasi security ya di device Xiaomi untuk plugin layanan sistem ini. Bentuk layanannya itu ya kayak tadi ya, itu mau di setting, misalkan di setting itu ya terkait layanan, itu bisa jadi di fitur-fitur ya secara menyeluruh gitu teman-teman ya. Nah, intinya seperti itulah untuk plugin layanan sistem ini. Oke, di sini kita akan coba lihat dulu masuk ke tampilan aplikasi security-nya ya. Oke. Nah, ini untuk di Poco F6 dan di Poco X6 Pro, ini saya sudah menggunakan security stabil paling baru ya, yang sudah kita review sebelumnya, teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini. Oke. Versi 11.7.5 ya. Di Poco X6 Pro juga sama. Nah, untuk di Poco F7 di sini saya masih menggunakan versi stabil 11.1.1 guys. Nah, 11.1 atau ekor 1.1. Nah, ini sebagai pembanding aja ya. Nanti kita lihat kalau di versi yang ini tuh seperti apa di Poco F7. Oke. Nah, ini untuk di versi aplikasi security-nya. Nah, kita lihat teman-teman di sini untuk tampilan dari aplikasi keamanannya ya. Oke, kita coba deketin biar kelihatan. Kita coba deketin ya. Oke, semoga bisa kelihatan dengan jelas di sini teman-teman. Nah, ini yang sebelah paling kanan ini Poco F7 ya. Nah, ini Poco F7. Kita lihat guys ya. Oke. Biar kelihatan aja nih. Nah, ini di sini kita bisa optimalkan ya. Kalau di Poco F6 ini dia warnanya biru, jadi masih aman. Kalau ini harus kita perbaiki katanya nih di Poco X6 Pro ya. Gak apa-apa, itu fitur dari aplikasi keamanannya ya, atau security-nya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya, di bagian fitur umum ya semuanya sama. Kalau kita coba tarik, nah di sini Poco F7 itu lebih mirip di Poco X6 Pro. Teman-teman bisa dilihat ya. Tuh. Poco X6 Pro ada WhatsApp, pembersih WhatsApp. Kalau di sini nggak ada dia. Nggak ada pembersih WhatsApp di Poco F6 ya. Ini sebagai perbandingan aja teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini ya di tampilannya ya.
Kemudian teman-teman ini di bila sisi YouTube ya, bila sisi YouTube juga itu terkadang ada perbedaan teman-teman. Itu juga bisa dari update plugin layanan sistem ini. Kita coba lihat ya di bila sisi YouTube teman-teman. Oke, kita lihat mana nih YouTube-nya nih. Oh ini, kita lihat ya. Oke, kita lihat bila sisi YouTube-nya kurang lebih seperti ini. Nah, yang paling lengkap di sini bila sisi YouTube itu ada di Poco X6 Pro ya. Dia ada mode bioskop, ada custom. Nah, kalau di Poco F7 dan di Poco F6, ini perbedaannya hanya di sini nih, di fitur yang ini nih. Di sini di Poco F7 itu dia nggak ada tingkatkan 2K, ya. Nih, ya, di Poco F7 itu nggak ada tingkatkan 2K. Nah, ini kalau di Poco F6 dan di Poco X6 Pro ini ada tingkatkan 2K ya. Nah, itu salah satu perbedaan juga, guys. Ini mungkin bisa terjadi karena security-nya ya. Yang kita pakai di Poco F6 dan Poco X6 Pro itu yang versi 11.7.5. Sedangkan kalau di Poco F7 kita gunakan yang versi 11.1 ekor 1.1. Itu, guys. Ya. Nanti teman-teman bisa dicoba aja yang user Poco F7 coba install yang 11.7.5 ya. Nanti bisa dilihat apakah dia muncul atau tidak. Kalau tidak berarti memang ini bawaan dari device-nya. Dia dibatasi, guys, ya. Dia dibatasi gitu, teman-teman. Oke, itu untuk bilah sisi. Sekarang di sini kita coba lihat untuk di bagian sini, guys. Ya. Nah, ini di bagian fitur spesial. Oke, setelan tambahan, kita lihat setelan tambahan, setelan tambahan. Oke, kemudian ke bawah fitur spesial, fitur spesial, fitur spesial. Oke, paling sedikit fitur spesial itu di Poco F7. Oke, nggak tahu kenapa nih Poco F7 nih, ya. Ini cuman ada jendela mengambang, penambahan memori, ruang kedua, dan subtitle AI. Ya ini mungkin ya itu, guys. Karena untuk di Poco F7 ini adalah series F7 ya, yang paling bawah, guys. Kan ada F7, F7 Pro, ada F7 Ultra. Nah, ini karena dia ini F7 yang biasa ya mungkin dibatasi fiturnya. Nah, tapi kalau di Poco X6 Pro ini cukup lengkap ya, jendela mengambang, penambahan ruang kedua, detak jantung, subtitle. Kalau di Poco F6 ini justru malah lebih lengkap lagi dia. Ya, ada persepsi visual aktif, ada air gesture, ada subtitle AI, detak jantung, ruang kedua, penambahan memori ya, itu yang udah jelas. Penambahan memori kita lihat 12 GB ya, masih 12 GB aman. Oke, semuanya 12 GB aman, guys. Aman semuanya ya. Kemudian jendela mengambang, kita lihat jendela mengambang apakah ada perbedaan. Kalau kita lihat di sini kotak alat sisinya aman ya. Untuk beauty atau kelola percantik saat video call aman ya. Di sini enggak dihilangkan. Oke, untuk fitur spesial seperti itu teman-teman ya. Kita lihat di fitur baterai, guys. Kita lihat ya di fitur baterai ya. Nah, ini juga ada kaitannya dengan security, teman-teman. Kita lihat ya. Ini kita lihat. Nah, untuk di Poco X6 Pro di sini dia nggak ada opsi pengisian daya. Oke, nggak ada nih. Tapi kalau di Poco F6 dan Poco F7 dia ada opsi pengisian daya. Nah, di sini kita bisa gunakan seperti ini, guys. Nah, kalau di Poco F6 itu bisa sampai kecepatan tinggi percepat standar. Kalau di sini langsung ya kecepatan tertinggi aja di Poco F7 ya, teman-teman. Nah, kalau di Poco X6 Pro dia nggak ada fitur ini. Jadi dia menyesuaikan ya. Mungkin karena di sini dia ini 90 watt ya. Jadi ada opsi untuk standar dan ada percepat. Kalau standar mungkin di 67 watt, teman-teman. Ya, itu salah satu perbedaan di sini, teman-teman. Oke, kemudian perlindungan baterai. Nah, perlindungan baterai kita lihat. Oke, perlindungan baterai di sini untuk di Poco X6 Pro sayangnya pengisian daya cerdas ya. Nggak ada fitur perlindungan baterai untuk dicas sampai 80%. Nah, kalau di Poco F7 dan Poco F6 ini ada nih, teman-teman. Nah ya, kita bisa batasi sampai di 80% aja nih. Nah, yang ini nih, yang kedua ya. Nah, ini yang kedua nih. Oke, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Ini untuk di perlindungan baterai.
Oke, sekarang di sini kita coba lihat untuk di tampilan game space. Ya, kita lihat nih untuk di tampilan game space, teman-teman. Oke, kita agak jauhin dikit ya biar kelihatan. Kita langsung saja masuk ya teman-teman ya ke dalam game space. Kita lihat gimana teman-teman ya. Apakah ada perubahan dengan menggunakan plugin layanan sistem ini? Biasanya plugin layanan sistem ini sih yang paling berasa ya teman-teman ya. Itu di game space. Oke, di sini kita lihat ya teman-teman ya. Custom. Oke. Kita lihat custom. Oke. Nah, secara sekilas sih di sini seperti ini guys ya. Cuman yang membedakan memang kalau di Poco X6 Pro itu kan dia menggunakan MediaTek ya. Menggunakan MediaTek di sini. Jadi di sini ada map LOD BIOS ya. Kalau di Snapdragon tuh nggak ada. Nah, itu sama dengan yang ada di Poco F6, Poco F7. Itu sih yang membedakan, itu mungkin ya karena dia itu apa ya? Chipset atau driver GPU-nya, teman-teman. Nah, ini kan di Poco X6 Pro itu dia ada map LOD BIOS, ada multi thread rendering. Kalau di Poco F7 ini dia nggak ada. Cuman gini aja fiturnya. Oke. Nah, kemudian juga di sini tidak ada mode Pro di Poco F7 ya. Mode Pro-nya udah pindah kalau di Poco F7, guys. Mode Pro-nya nanti pindah di bilah sisi ada ya. Nanti kita lihat juga masuk ke dalam tampilan bilah sisinya. Nah, sedangkan kalau di sini ada fitur tambahannya memang sudah ada ya sebelumnya juga. Nah, ini teman-teman. Tuh, setelan tambahannya mode Pro juga ada di sini. Oke. Kurang lebih seperti ini perbedaannya. Oke. Sekarang di sini kita akan coba lihat tampilan bilah sisinya, teman-teman. Oke ya. Kita lihat tampilan bilah sisinya. Ini kita ini aja deh. Kita hanya cuma mau lihat aja tampilan bilah sisinya ya. Rata-rata kalau plugin layanan sistem ini ke performa itu gimana ya? Mirip-mirip lah. Yang mempengaruhi itu biasanya update security-nya. Gitu teman-teman, ya. Update security-nya. Oke, di sini kita lihat aja langsung teman-teman untuk bilah sisinya ya. Oke. Nah, ini untuk membedakan aja. Kita lihat. Nah, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, di sini semuanya tampilannya sama ya. Di Poco F6 seperti ini ya, di Poco F7 seperti ini, di Poco X6 Pro juga seperti ini. Karena ini kita menggunakan versi stabil ekor 1.1 teman-teman ya, ekor 1.1. Nah, di sini biar kelihatan guys, karena fitur yang spesial itu ya, itu adanya di game Genshin Impact. Oke. Kita ke Genshin Impact aja ya. Semuanya kita loginkan ke Genshin Impact. Harusnya tadi dari awal ya kita loginkan ke Genshin Impact ya. Jangan di game yang lain. Nah, ini. Oke, mana Genshin Impact? Genshin Impact. Ini kita lihat Genshin Impact. Oke. Kita loginkan semua, kita lihat bilah sisinya. Nah, kita lihat teman-teman ya, ini yang paling bawah dulu, ini ada di Poco di Poco F6. Poco F6 tingkatkan visual. Nah, ini untuk tampilannya, guys. Ini ada super res, ada gaya visual. Kemudian yang lainnya di sini ada kontrol sentuhan dan ini ada percepat jaringan. Untuk fitur-fitur lainnya kurang lebih seperti ini, guys. Ya, pengubah suara aman ya, ada di sini. Oke, nah ini kita lihat untuk di visual yang ditingkatkan dulu. Kita lihat di sini yang ada di Poco X6 Pro. Poco X6 Pro visual yang ditingkatkan cuman gaya visual aja, nggak ada yang lain. Ini kontrol sentuhan masih aman sama ya. Oke, ini yang membedakan percepatan jaringan seperti ini. Oke, jadi nggak disamaratakan memang di sini teman-teman ya. Pengubah suara aman, kita izinkan dulu. Kita lihat. Pengubah suara sama aman ya, bisa. Nah, sekarang kita lihat di Poco F7. Poco F7 di sini ini paling lengkap sepertinya di Poco F7. Kita lihat setelan performa, visual yang ditingkatkan. Nah, ini ada laju bingkai cerdas ya. Gaya visual. Resolusi super ada di sini paling lengkap. Nah, tadi untuk fitur mode Pro adanya di sini, kontrol sentuh yang ditingkatkan. Nah, di sini guys. Jadi mode Pro-nya udah pindah ke sini. Ini kita bisa kepekaannya sampai tinggi ya. Nah, ini untuk sensitivitas terhadap gerakan kecil juga ini kita bisa batasi
Ini area sentuhan yang nggak sengaja, biasanya area sini dan area sini. Nah, ini lebih lengkap ya di Poco F7. Jadi kalau sampai sini nih ya untuk plugin layanan sistem terbaru, ini bisa dibilang nggak ada apa ya perubahan atau fitur di sini guys yang baru. Ini masih melanjutkan versi sebelumnya gitu teman-teman ya. Mungkin di sini diperbaiki dan distabilkan aja atau dioptimalkan aja guys ya, karena dia ini ekor 1.1 global stabil, biasanya ya stabil, beda dengan versi CN gitu teman-teman ya. Nggak tahu nih kalau misalkan di versi CN kita gunakan security-nya, apakah ada perbedaan? Nanti mungkin kita akan coba tes juga ya. Saya penasaran sih sebenarnya ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk pengujian performa gaming. Mungkin nanti kita coba tes khusus ya teman-teman ya, karena itu perlu waktu. Kayak mungkin Genshin Impact kita harus tes 1 jam ya, kita nggak mungkin sekarang teman-teman. Ini kita cuman pas sudah updatekan saja, kita lihat apa aja sih yang baru, tampilan apa sih yang baru gitu guys ya. Nah, sejauh ini ternyata masih sama dengan plugin layanan sistem sebelumnya. Oke. Kurang lebih seperti ini. Di sini kedeteksinya tembus sampai 87 89 fps. Kalau di sini kita lihat di 60 fps aja teman-teman ya. Ini di Poco F6 tuh. 59 60 dikunci di situ guys. Sedangkan di sini bisa tembus sampai 89 sampai 90 fps. Mungkin di sini karena ini ya. Nah, laju bingkai cerdas guys. Ini di Poco F7 ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya, sejauh ini untuk tampilan bilah sisi seperti ini. Untuk kestabilan mungkin nanti teman-teman sudah coba ya. Oke, sudah coba install. Nanti tinggal diinstal aja di device-nya masing-masing, karena untuk ekor 1.1 ini biasanya dia stabil, hampir stabil lah di semua device guys, seperti itu. Device Xiaomi ya, jangan device yang lain. Ini khusus device Xiaomi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Jadi mungkin itu aja sementara pembahasannya teman-teman ya untuk performa gaming. Mungkin nanti kita coba tes di khusus aja ya. Mungkin untuk pluginnya ini nanti kita coba tes di update security paling baru. Kita mau coba tes mungkin nanti di yang versi CN tuh ada yang baru yang versi CN. Nanti kita coba tes juga teman-teman. Oke. Kurang lebih seperti ini untuk pengujian atau tes plugin layanan sistem ekor 1.1 versi 9.12 ekor 0.3 guys. Tilu ya, 3 maksudnya. Karena sebelumnya itu kan versi 9.11, sekarang sudah 9.12. Mantap. Oke. Itu aja teman-teman ya untuk di video kali ini. Semoga informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Mantap. Widih, udah 17 menit aja nih guys pembahasan terkait plugin ya. Semoga disimak dari awal sampai akhir ya, biar tidak ada pertanyaan dan bisa terjawab semua apa yang teman-teman pertanyakan. Semuanya di video ini saya jelasin guys. Mantap.